Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian baik dari pihak Ustadz, panitia kajian maupun pengurus yayasan untuk melihat ya kira-kira isi dalam dari aplikasi gajian, dan di sini kita sebagai user ya, sebagai owner, sebagai pemilik yayasan itu apa aja kira-kira fitur yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Jadi ini beranda kita sebagai super admin. Nanti kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini karyawan kita yang nggak hadir hari ini siapa aja. Nanti akan terpetakan di sini ya, sakit, izin, cuti, kemudian cuti setengah hari, tugas luar dan seterusnya. Dan ini nanti kalender absensi itu akan muncul di sini. Dan ini histori aktivitas. Jadi kalau kita nunjuk admin gitu ya, nanti admin itu ngubah apa aja di sistem itu akan kedetek di sini. Jadi kita akan ketahuan, kita akan lihat gitu ya, kira-kira apa yang dikerjakan oleh admin kita itu bisa kedetek di sini. Dan notifikasi personalia ini nanti kayak kita buat pengumuman untuk karyawan itu apa aja yang mereka harus kerjakan. Jadi semakin banyak notif di sini itu berarti banyak yang mereka belum kerjakan gitu ya. Ini bagian tengah. Nah, kemudian kita lihat yang di dashboard sebelah kiri, di bagian pengaturan ini banyak hal yang kita bisa atur gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada bagian dan pekerjaan, berarti ini divisi di yayasan kita atau di sekolah kita. Ada kalender, ada gaji, ada penggajian, ada cuti, izin, PPh ini pajak penghasilan gitu ya. Kalau 21 itu warga negara Indonesia, 26 itu warga negara asing. Ada BPJS juga di dalam sistem ini. Kemudian pola dan jadwal kerja. Jadi kalau misalkan nanti sekolah kita atau yayasan kita menerapkan sistem shift gitu ya, pakai jadwal itu nanti bisa disetting di sini. Nah, kemudian ada grading dan skala upah gitu. Nah, kita lihat dulu yang bagian pekerjaan. Jadi ini akan sangat membantu sekali. Nah, apa saja bagian yang ada di perusahaan Anda gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini, bisa kita cek bagiannya apa aja. Ada macam-macam ya, finance, ada komisaris, legal, BOD, kemudian marketing, HRD dan macam-macam. Gitu ya. Nah, di sini nanti tinggal kita setting aja. Dewan komisaris, finance-nya, kemudian legal, BOD, marketing gitu ya. Ini kita mau aktifkan gitu. Nah, kemudian di perusahaan kita, dan kalau kita bicara yayasan, ada nggak departemen gitu ya. Ini nanti juga sebenarnya bisa kita ubah gitu ya. Dan kemudian job title yang ada di yayasan atau di perusahaan kita apa aja. Nah, di sini kan nanti macam-macam gitu ya. Untuk struktural jabatan ada komisaris utama, ada komisaris, ada CEO atau direktur, ada manajer, ada bagian sales, marketing manager gitu kan. Kemudian ada marketing staff, ada manajer finansial, ada staf finansial, keuangan, ada HRD manager HRD, staf HRD-nya, bagian legal gitu ya, mengurusi notaris dan semisal dengan itu, office boy ini yang kebersihannya, kemudian ada CS, manager ya, jadi ada manajer CS-nya, ada staf CS, ada staf umum gitu ya. Ini nanti bisa kita ubah-ubah gitu, dan kita bisa tambahkan di sini kalau kita misalkan ada satpam gitu ya, ada satpam, kemudian ada pekerjaan lain tukang masak gitu. Nah, ini tukang masak juga bisa ditambah di sini. Nah, nanti kita bisa upload datanya di sini ya. Nah, untuk kalender kegiatan kita bisa lihat di sini eventnya. Kalau untuk yang nasional itu biasa sudah di sudah disetting bawaan dari sistem. Kita bisa tambahkan eventnya di sini nanti. Misalkan kita punya libur semester atau apa gitu ya. Nah, ini bisa diubah. Nah, kalau misalkan kita nggak mau ada libur wafat Isa Al-Masih, atau kita nggak mau libur kayak Desember itu ada Natal misalnya, Natal, kita bisa hapus di sini. Ya, kita bisa hapus, ganti, atau kita mau edit. Kita mau edit jadinya 25 Desember libur apa misalnya gitu, bukan Natal, tinggal diubah-ubah. Ini sangat mudah. Dan untuk gaji, ya gaji ini dia banyak sekali komponennya. Jadi komponen gaji itu apa aja di yayasan kita, di sekolah kita, di perusahaan. Jadi selain tunjangan pajak penghasilan dan BPJS gitu ya, nanti kita bisa tambahkan di sini komponen gajinya gitu ya. Nah, jadi nanti karyawan itu bisa lihat ya gaji pokok gitu ya. Nah, gaji pokok ini gaji pokoknya yang sudah fix berapa gitu kan. Nah, nanti kita bisa lihat ada tunjangan hari raya
ya. Jasa produksi, bonus, ada uang lembur. Jadi kalau misalkan jam kerja jam 8 sampai jam 5, kemudian lewat dari itu lembur. Nah, hitungan lemburnya gimana? Itu nanti ada tunjangan lembur. Ini bisa kita aktifkan, bisa nonaktifkan kalau memang nggak ada lembur. Tunjangan uang makan. Nah, ini dia bisa berdasarkan apa ya? Bisa berdasarkan kehadiran, bisa berdasarkan yang sudah fix kayak gitu. Tunjangan transportasi juga seperti itu ya, tunjangan-tunjangan lain. Nah, kemudian komponen potongan apa saja yang ada di yayasan atau di sekolah. Jadi kita bisa potong gitu ya. Nah, potongan lainnya itu apa saja gitu. Kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, potongannya itu nanti berdasarkan jumlah tetap atau tergantung output gitu ya. Termasuk di sini tadi gaji, komponen gaji itu kita bisa tambahkan ya. Nanti mau jumlah tetap fix setiap bulan 1 juta atau dia berdasarkan kehadiran. Kalau hadir dibayar sekian, enggak ya udah, atau berdasarkan output by project gitu ya. Anda jual sales sekian dan seterusnya. Nah, Anda bisa manual. Manual ini kalau dia bukan jumlah tetap, bukan tergantung kehadiran dan bukan output gitu ya. Nah, kemudian itu tadi poin 2, poin 3 kita pakai lembur enggak sih gitu ya di yayasan, di sekolah. Kalau pakai ya ditambah, kalau enggak ya sudah. Kemudian untuk uang lembur ini kira-kira gimana ya? Per jamnya itu berapa kita bayar? Jadi kalau misalkan dia lembur 3 jam, itu gimana cara ngatur lemburnya? Itu bisa diatur di sini. Nah, untuk bisa dapat THR, kira-kira karyawan kita itu harus punya masa kerja berapa lama gitu ya? Apakah 1 bulan, apakah setelah 3 bulan gitu? Untuk THR kita bisa tentukan gitu ya. Kira-kira gaji pokok plus tunjangan tetap atau gimana besar THR-nya. Ini bisa disetting semua di sini. Dan untuk personalia yang bekerja kurang dari 1 tahun, kira-kira THR-nya gimana gitu ya. Ini nanti bisa ada rumusnya, kita bisa ubah sendiri. Untuk perusahaan kita atau sekolah kita ada tunjangan cuti nggak gitu ya. Kalau cuti, terus kemudian kebijakan untuk menentukan besaran gaji ya, promosi dan seterusnya. Dan ini untuk menghitung proporsional ya, berdasarkan kalender atau gimana. Dan kita lihat juga nanti kayak gini. Apakah Anda membayarkan sebagian gaji karyawan ke akun digital cash ya, contohnya e-cash gitu ya. Nah, jadi dia bisa disetting nih, kita mau transfer ke karyawan itu metodenya gimana. Baik, kita lihat lagi untuk bagian penggajian. Itu tadi komponen gaji. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ya. Penggajian yang ada itu artinya ini yang ada di slip gaji karyawan. Kalau di sini tadi kita setting komponen yang mau kita aktifkan, yang kita mau masukkan. Nah, kalau yang di sini penggajian ini adalah di slip gaji karyawan kita itu kira-kira nanti mau ada poin apa saja gitu ya. Nah, kalau gaji bulanan itu kan dia sifatnya tetap. Itu dia periodenya apa? Bulanan gitu ya. THR itu tidak tetap. Kalau slip direktur tetap, slip manager dan seterusnya. Ini yang slip gaji yang kita mau setting gitu ya. Nanti bisa di ini ya. Slip CS, kita bisa tambahkan nama slipnya gitu ya, bisa berkelompok. Kemudian untuk cuti, jadi ini bagian yang kita harus atur gitu ya. Nah, untuk cuti ini gimana kira-kira ya periode cutinya, kemudian dia itu bisa dapat cuti tahunan gimana, metode cutinya gimana gitu ya. Kemudian kira-kira di yayasan itu ada utang cuti nggak sih ya, di utang cuti. Jadi kalau misalkan dia sebenarnya jatah cutinya 5 hari, tapi dia nambah 6 hari, berarti dia punya utang gitu ya. Nah, kemudian ada sistem block leave nggak? Kemudian ini kaitannya dengan cuti, jadi bisa diatur. Untuk perizinan, jadi izin ini juga sebenarnya bisa kita atur dan nanti muncul ya di dashboard atau di aplikasi punya karyawan kita. Nah, izinnya misalkan menikah, ini yang dibuat di sistem itu berdasarkan aturan pemerintah. Jadi kalau kita mau misalkan izin menikah mau kita tambah jadi 7 hari, boleh gitu ya. Ini kita bisa edit ya. Izin menikahkan anak misalkan 2 hari. Ini bisa kita hapus kalau kita nggak mau izin menikahkan, mengkhitankan anak, nggak boleh izin misalkan, kita delete aja. Ya, melahirkan gitu kan. Itu kira-kira berapa izinnya ya. Kalau istri yang melahirkan kira-kira dapat izin berapa hari. Kalau anaknya sakit, izinnya berapa hari? Izin duka, atau mungkin kita mau tambah gitu ya. Izin saudara nikah gitu ya. Jadi ada keluarga yang nikah, bukan anak, bukan apa, tapi saudara. Boleh kita tambah, misalkan 1 hari gitu ya. Nah, ini masalah pajak gitu ya. Jadi di sini itu bisa langsung disetting ya. Pajak ya, untuk NPWP juga seperti itu. Kita bisa lihat. Nah, untuk karyawan tetap, permanen gitu kan, PKWT gitu kan, perjanjian kerja,
dan atau ada yang sifatnya freelance ya, karyawan lepas. Ini bisa diatur semua. Kalau nggak ada pajak ya dikosongkan nanti gitu ya. BPJS ya, BPJS ini juga udah ini gitu. Nah, nanti kita lihat gitu ya. Kalau misalkan nah ini Riau itu 3 juta. Nanti kita bisa atur di sini gitu ya. Upah minimum provinsi. Kemudian ada nggak kita pakai BPJS? Kalau nggak ada ya udah gitu ya. Ini bisa diatur semua gitu kan. Untuk BPJS kesehatan ada enggak? Ini bisa di berapa persen daripada tanggungan personalia dan perusahaan. Ini yang tadi ya, pola dan jadwal kerja. Dan jadwal kerjanya ini kita bisa atur ya, kita bisa atur. Ada yang normal misalkan masuknya setiap hari kayak gitu ya, liburnya berapa hari gitu. Ada yang sifatnya kita bisa lihat kalau untuk pola kerjanya. Ada yang pakai pakai schedule kayak misalkan. Nah ini nanti bisa di-download juga ya, pakai schedule itu berarti dia pakai shift gitu, nanti bisa diatur. Kemudian custom field ini apa ya? Kita cek lagi. Oke, lagi loading ya. Nah, custom field ini untuk ini informasi pribadi personalia kita. Jadi data karyawan itu nanti kedetek semua tuh di sini gitu ya. Jadi data karyawan kita itu siapa, ini nama ID-nya ya, kode karyawannya, kemudian nama dia siapa, mulai kerja kapan, jenis kelamin, kewarganegaraan, negara dan seterusnya, tanggal lahirnya, kemudian status perkawinan, agama. Jadi lengkap gitu ya, informasi dia, rekening banknya untuk slip gaji dan seterusnya. Ini bisa kita atur gitu ya. Ini bisa kita tambahkan. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa mau hapus gitu, itu boleh gitu ya. Nanti bisa diubah aja gitu. Masih mau ditambah-tambah juga boleh gitu ya. Medsosnya misalnya gitu. Nah, untuk grading dan skala upah ya, kita bisa lihat ini gradingnya nanti gimana. Kalau misalkan level-levelnya ini kita bisa tambah grade-nya gitu ya. Kita bisa setting di sini masih bisa gitu ya. Oke, itu bagian pengaturan. Jadi ini settingnya disesuaikan dengan yayasan kita masing-masing gitu ya, dengan sekolah kita masing-masing. Dan untuk ini nama lembaga, nah di profil di lembaga kita itu bisa diubah gitu ya. Nah ini ubah data bisa. Jadi logo ini kita bisa ganti dengan logo yayasan gitu. Jadi nanti yang muncul di sini itu ya logo yayasan kita gitu ya. Nah gitu, datanya bisa kita ubah kok gitu ya. Ini nama perusahaannya, nama ininya ya. Kalau yang punya saya Amal Mulia Konsultan, nanti bisa diganti misalkan Yayasan Al Furqon, Yayasan Tabungan Akhirat gitu ya, dan seterusnya. Ini kita bisa setting semua nanti ya. Ini nanti yang akan muncul ya di aplikasinya admin. Kemudian untuk admin, nah ini admin kita statusnya super admin. Super admin itu yang paling tinggi. Nanti kita bisa tambah admin karyawan kita pendukung gitu ya. Ya jadi kita bisa tambahkan admin, dan ini nanti kita bisa setting gitu ya. Admin yang kita mau tambahkan itu ngurusin apa aja kayak gitu. Ini bisa semua nanti kita atur gitu ya. Nah, tipe aksesnya gimana gitu ya? Apakah semua akses atau terbatas atau apa? Ini bisa kita atur semua gitu ya. Oke. Jadi yang jelas kita nggak mungkin kan ngurusin sendirian, nggak mungkin ngurusin sendiri ya, nanti kita kita tambah ya. Nah kemudian di bagian personalia kita bisa lihat, ini personalia berarti kan staff kita ya, karyawan kita. Nah nanti ada semua gitu ya, database karyawan kita tuh lengkap gitu. Jadi kalau mau lihat di yayasan ini ada berapa sih karyawannya, datanya mana. Nah ini loh datanya sudah ada semua gitu kan. Kita punya infonya, dia statusnya sebagai staff, ini sebagai CEO-nya, umurnya, udah lama kerja di sini berapa lama gitu ya, kontaknya apa gitu kan. Nah semua ada, lihat karirnya kita bisa cek semua kayak gitu. Nah kemudian karir gitu ya, termasuk ini manajer kan kelihatan tuh gitu ya. Nah karirnya ini jelas gitu ya, status karyawannya karyawan tetap percobaan, ini karyawan tetap udah permanen. Ya, ini bisa disetting semua gitu ya. Bagian atau posisi dia sebagai staff atau marketing, sebagai manajer atau HRD-nya, atau sebagai dia bagian marketing atau CEO-nya, BOD-nya gitu ya. Nah, ini baru direkrut ya, keterangannya bisa diangkat. Ini diangkat jadi karyawan tetap. Ini bisa kita lacak semua gitu ya, bisa kita lacak ya. Nanti datanya bisa kita download juga gitu ya. Nah, kemudian grup personalia ya, kelompok karyawan kita gitu ya.
Nah, misalkan ini per bagian apa gitu ya. Bagian ini jadi bisa dipetain gitu ya. Karyawan yang bagian finance itu ada 5 karyawan siapa aja nanti kedetek semua gitu. Jadi rapi ya, rapi manajemennya. Kemudian multi approval. Nah, ini kalau misalkan kita mau lihat ya strukturalnya. Jadi kalau ini berarti bentuknya hierarki ya, bentuknya diagram gitu. Itu bisa diubah gitu kan. Jadi akan kelihatan rinciannya gitu. Baik. Nah, ini juga data kalau karyawan mau mengajukan perubahan data ya, kita bisa jadi yang meng-ACC yang menyetujui itu adalah super admin. Jadi karyawan nggak bisa ngubah-ngubah data sembarangan kalau di sini kita tidak setujui gitu ya. Misalkan dia mau ngubah nomor ini dan seterusnya, kita harus persetujuan dari kita yang paling tinggi super adminnya gitu ya. Nah, kita lihat kehadiran. Nah, data absensi nanti akan kelihatan kok. Data absensi itu bisa kita ini gitu ya. Kayak Rabu sekarang. Nah, di sini kalender perusahaan tidak ada event gitu ya. Dari yayasan nggak ada event dan kegiatan. Jadi kedetek semua gitu ya. Nah, ini nanti kita akan ketahuan gitu ya. Kayak yang udah hadir, yang masuk kantor siapa, yang nggak masuk siapa, jam masuknya jam berapa, dia keluarnya jam berapa, masuk lembur dan seterusnya. Dia ada lembur enggak gitu ya. Ini kedetek semua. Jadi nanti kalau data karyawan udah diisi itu akan muncul di sini gitu. Akan muncul, kita bisa download data presensinya dan ini bisa bulanan, bisa tahunan gitu. Jadi enak sekali ya. Jadi udah nggak pakai kertas lagi. Dan ini rekap ya, rekap absensi karyawan kita. Jadi benar-benar itu terlacak semua by system gitu ya. Jadi lebih rapi gitu ya. Nah, kemudian pola kerja, ini yang tadi dikatakan. Jadi pola kerjanya itu apakah dia misalkan pola kerjanya normal atau dia berdasarkan target atau apa, ini bisa dilihat semua karyawan kita berapa, pola kerjanya itu gimana gitu ya. Shift, kalau kita mau ngatur pakai shift gitu ya. Nah, ini dia shift apa gitu ya. Nanti di apa namanya, di ini juga bisa diatur. Kalau misalkan modelnya kayak satpam dan yang lain, ini tinggal di setting ya, dimasukkan settingannya, ini otomatis banget sesuai dengan yayasan. Lembur juga kayak gitu, nanti akan kelacak gitu ya. Lembur nanti kedetek di sini. Jadi karyawan kita selama 1 bulan ini yang lembur siapa aja, berapa lama kayak gitu ya. Nah, itu nanti kedetek di sini. Nah, kalau ganti hari, misalkan dia libur di hari aktif, dia mau ganti, nanti kedetek juga di situ ya. Dia mau ganti hari berapa hari utangnya dan seterusnya. Enak gitu ya. Nah, kasbon juga bisa di ini gitu ya. Nah, jadi kalau dia punya utang atau apa, ini kedetek semua. Bisa diatur gitu ya untuk kasbon. Nah, untuk penggajian, gaji dan THR ini jadi apa namanya? Akan kita lihat nanti di sini, kita bisa lihat laporannya, gaji itu apa aja, bulannya berapa, itu nanti kedetek. Jadi kita lihat ya, slip untuk 1 tahun dan seterusnya, rekening perusahaan. Nah, nanti kelihatan gitu ya, siapa-siapa aja yang di sini. Kita jadi udah nggak ribet gitu. Jadi dalam satu aplikasi ini ada lengkap semua gitu ya, lengkap semua. Mau rekening perusahaan, rekening penting itu kita nggak pusing gitu ya. Nah, histori pembayaran, ini uang keluar itu nanti akan ini gitu ya. Nah, ini kita bisa setting nanti mau pakai bank apa itu bisa. Untuk pengajuan rekening ini kita bisa pilih ya, mau mandiri, flip atau apa, nanti fiturnya macam-macam bisa ini. Ya, kita kalau mau by transfer ya seperti itu jadinya nanti by system. Nah, untuk izin dan sakit bisa. Jadi karyawan yang mengajukan izin, mengajukan sakit itu kelacak di sini semua. Kelacak dia siapa aja yang nggak masuk dan berapa lama kayak gitu. Pengajuan izinnya juga nanti kita bisa atur ya. Mereka tentu harus kayak upload bukti surat sakitnya dan seterusnya. Dan untuk cuti ya, pengajuan cuti, data cuti, karyawan kita yang cuti berapa hari ini kelihatan, oh ini dia jatah cuti 2 tapi nggak ada diambil kayak gitu, jadi masih ada sisa sekian. Kalau ini karena dia CEO misalkan jatah cutinya banyak gitu ya, masih kosong kayak gitu, nanti kelihatan semua gitu ya, kelihatan berapa sisa cutinya gitu ya. Pengajuan cuti misalkan ini siapa aja yang ngajukan cuti bulan ini misalkan, itu kedetek ya. Kemudian ada yang belum dibayarkan misalkan, ini juga bisa. Untuk PPh atau pajak ini kalau misalkan kita nggak ada settingan pajak ya nggak usah gitu ya. Tapi kalau udah ada SPT-nya tuh pajak tahunan,
Itu nanti disetting di sini, gitu ya. Untuk BPJS ada settingannya ya, untuk ketenaga kerjaan atau untuk kesehatan ini bisa kita atur. Lalu untuk buat pengumuman, nah ini untuk pengumuman ke semua karyawan. Jadi pengumuman itu dia bisa ke semua gitu ya. Ke semua berarti ke semua atau bisa spesifik gitu ya. Spesifik itu nanti kita pilih ke divisi apa atau ke nama karyawannya siapa. Jadi pengumumannya apa gitu ya. Kamu harus datang besok jam sekian misalkan, harus tuntaskan ini, itu bisa. Jadi canggih ya. Untuk analisis, jadi semua nanti bisa kita ini kan, udah ada diagramnya gitu ya. Demografi tenaga kerjanya, termasuk usianya berapa kayak gitu ya. Kemudian agamanya, nanti kepetakan semua, total gajinya. Bulan ini kita yayasan keluar berapa sih untuk gaji gitu ya. Kemudian bandingkan dengan bulan sebelumnya rata-rata gitu kan, tingkat kehadiran nanti kelacak semua. Oh ternyata ini banyak yang gak hadir kayak gitu ya. Ini akan ketahuan ya, demografi, kemudian produktivitas gitu ya. Nah ini demografi, kemudian untuk tenaga kerja bisa lihat level pendidikan. Nanti misalkan ada yang S2, ada yang S3 gitu, status perkawinan, jumlah personalia kita, status karyawan ya. Kemudian lama bekerjanya, kemudian departemennya, bagiannya, job title-nya apa. Ini kelacak semua gitu ya. Produktivitas ini bisa kita lihat juga ya, absensi dia, kemudian yang sakit, yang izin, yang cuti, itu nanti kelihatan, yang belum bayar jatah cuti gitu kan. Nah, ini kan kelihatan semua gitu ya. Alasan kenapa dia absen, total yang lembur gitu kan, gaji lembur yang dibayarkan dan seterusnya. Ini nanti kedetek. Nah, untuk kompensasi misalkan ya, ini nanti juga kita bisa setting semua. Kemudian analisis, nah pembukuan gaji kita bisa lihat ya, akunnya, jurnal akuntansinya, vendor ini nanti kedetek semua. Itu ya. Mana tadi? Ya, jurnal akuntansinya nanti bisa di setting semua gitu ya. Kemudian bagian akhir itu ada video tutorial. Jadi kalau bingung nanti udah ada tutorialnya di sini ya. Cara membuat slip gaji, kemudian finalisasi gaji ya, mengubah status pembayaran kayak gitu. Ini bisa diatur semua. Jadi cara memasukkan data karyawan, cara menginput data karir dan seterusnya ini bisa kita lihat gitu ya. Itu ya teman-teman yang kita bisa temukan, dan ini sangat membantu sekali kalau memang kita pengen punya sistem yang rapi gitu ya, yang lebih tertata gitu. Jadi data itu nggak berceceran gitu ya, datanya jadi satu terpusat, itu lebih mudah kayak gitu ya. Semoga ini bermanfaat, barangkali ada yang membutuhkan dan bisa digunakan kayak gitu ya. Nah ini nanti karyawannya kita bisa lihat semua gitu ya, kalau misalkan kita mau lacak kayak gitu ya. Jadi kita bisa cek semua rincian karyawan kita di sini ya. Nah, profilnya, kemudian karirnya, kehadiran dan seterusnya, ini bisa kedetek semua lengkap ya, sangat komplit sekali. Baik, itu ya teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita berharap semua lembaga itu terus maju dan bertumbuh ya, semakin hari semakin ada progres yang luar biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.